ke kampung, lebih banyak ke kampung sih sebetulnya. Betul. Tapi kalau untuk anak-anak, sekarang ini saya kan, lebih di tempat ngaji. Mhm. Itu kan banyak anak yatimnya, jadi Nah, bisa itu di bisa satu tuh. tempat di situ Ya, nantinya, bisa iya. itu, bisa. Mhm. Kita butuh Nah, waktu dari jam 9 sampai jam 12 lah, gitu. Ya, iya. Mhm. Ya. Soalnya kan, jadi tempat ngaji itu di rumah, bukan di tempat ngaji madrasah gitu, bukan, di rumah. Di Jadi rumah Kang dia Cip? guru ngaji itu hah? Di rumah Kang Cip? Bukan di rumah temennya istri, dulu seangkatan sama istri. Ya. Di rumah orang gitu ya? Istri juga dulu Unpad, istri juga. Oh ya, jurusan apa? Iya, Jatinangor sih, pertanian ikan, perikanan. Oh, heeh. Mhm. Jadi itu temennya istri itu teh guru ngajinya, Nggak sama masalah. suaminya, sama anaknya, iya. Iya, nggak Nah, masalah. ya kan dibantu sama teman-temannya, ada yang ngajar juga. Si anak-anak yang ngaji itu di situ emang nggak bayar. Bagus atuh. Iya, jadi nerusin tradisi aja kayak zaman dulu kita ngaji kan nggak Iya, bayar bener. gitu kan di rumah siapa. Iya, masih ada di sini. Masih ada ya? Wow, luar biasa ya. Iya, ada. Tuh. Ya paling Nanti bisa kenalin Kang nyoba. Cip. Kang Cip Iya. kenalin aku sama guru ngaji tersebut. Siapa tahu kita bisa kolaborasi, kita bikin program apa lagi gitu kan. Iya. Tuh. Ya. Kalau saya Nanti mah pas intinya kesini kan gimana? kegiatannya di situ nanti. Ya boleh. Cuman Ya. tempatnya cukup ya, tempatnya cukup ya. Cukup Nah, tempat itu mah. kan Di kalau depannya ada halaman dikit. sip. Berarti kan kalau yang anak-anak ada ruangan khusus untuk kita melakukan permainannya ya, karena kita kan butuh ruangan juga Kang Cip, minimal 3x3 lah untuk yang kosongnya. Ada. Cukup ya. Ada. Oke, berarti yang Cukup. buat anak kecil udah nggak ada masalah. Berapa orang jumlahnya? Sebetulnya banyak di situ mah, cuman kalau yang yatim itu kemarin dihitung berapa lah gitu. Oh, itu satu kali mereka mengaji itu berapa anak? Nah, itu kurang tahu sip-sipnya, Hmm, jadwal-jadwalnya kurang tahu. Nanti kan bukan dipilih aja jadwalnya, anak-anaknya, jumlah iya. jumlah anaknya. Kalau jumlahnya banyak di atas 40. Oh, banyak ya. Cuma, Oh, oke. cuman kemarin yang didata itu udah 15 aja dulu gitu. 15. Boleh. Itu yang Yang 15 udah, yang udah yang yatim ya, terseleksi yang ya, Kang? yatim ya. Iya, Yang terseleksi yang nggak, yatim. Kang Cip? Yang 15 itu terseleksi, yang yatim, yang miskin gitu? Iya, yang biasa kalau saya ada bantuan sembako atau biasanya kan kalau mau lebaran, bulan puasa itu ada bantuan saya pasti ke situ. Oh, jadi Ya. udah masuk kategori mustahik ya? Iya. Nah, terus kalau yang dewasanya gimana ya? Kan kita nggak cukup waktu untuk ke satu Ya. kampung kan, gitu. Nanti itu paling salah satunya itu kan beberapanya ada yang guru ngajinya juga kan nggak dibayar, ada yang relawan gitu, nggak apa-apa itu gak dikasih. Cuman nanti di wilayah situ juga ada yang lansia, ada. Jadi gini, Kang Cip, kita itu pada Hmm. prinsipnya mengikuti ajaran Islam, cara kita Mm-mm. berbaksos itu. Jadi dalam Mm. Islam itu yang sering disalah kaprahi sama masyarakat Indonesia adalah melihat pada status, seperti misalnya janda, yatim, lansia. Nah, Ya. itu teh salah sebenarnya. Salah, Mm-mm. Kan yang dilihat ekonominya juga. yang perlu nomor satu dilihat oleh orang Baksos itu adalah kondisi kesusahannya. Nah, Iya. jadi ada nih misalnya sering banget saya nemuin orang lokal yang koordinator lokal tuh nggak mau bantu seorang janda gitu. Kenapa coba? Karena Mm-mm. janda itu masih muda. Janda itu masih Ya. muda gitu loh. Jadi menurut mereka nggak perlu dibantu. Padahal janda ini tuh miskin banget. Anaknya banyak. Mm-mm. Ya nggak bisa cari Mm. duit yang stabil gitu lah. Iya. Nah, Iya. itu tuh masyarakat kita juga belum ada pemahaman soal bagaimana sih kriteria yang harus dibantu itu. Jadi masih berpola seperti yang mereka pahami, yang Iya. seperti itu yang salah itu gitu. Padahal yang Mm. dilihat itu bukan jandanya. Misalnya gini, ada dia janda. Nah, karena dia janda, dianggap bisa dapetin bantuan kita. Padahal jandanya tuh Mm. janda orang mampu, ngerti nggak? Atau anak yatim sebenarnya dimasukkan ke program kita, padahal anak yatimnya tuh anak berada gitu. Mampu. Ya. Nah,
Nah itu tuh salah kan, itu tuh salah gitu. Jadi yang Hmm. benar itu kalau dalam Islam itu jangan lihat statusnya, tapi lihatlah kondisi kesusahannya. Jadi ekonominya susah. Nah, ekonomi susah tuh juga ada 3 kategori kan, Cip. Level paling mending tuh duafa. Jadi dia punya pekerjaan, tapi belum mencukupi gitu loh. Nah, itu Hmm. level duafa. Nah, kalau level miskin, dia itu kadang bekerja, kadang enggak. Jadi nggak punya fixed income lah, nggak. Jadi nggak jelas gitu loh. Sumber pemasukannya tuh masih belum bisa ditentukan gitu loh. Nah, kalau yang fakir itu yang paling parah. Jadi dia udah mungkin tidak tidak bisa cari uang, duitnya benar-benar tidak ada, bahkan mau makan pun harus dikasih dari orang lain. Nah, itu masuk fakir. Iya. Jadi fakir itu yang paling paling susah. Nah, Bakso Skatisa itu Kang menyasarnya di nomor satu fakir dulu. Oh, fakir tuh kita harus habisin semua dikasih. Kalau fakir itu fakir tuh mutlak harus prioritas nomor satu di Bakso Skatisha. Nah, setelah selesai semua yang prioritas satunya udah terdata, baru kita ke prioritas kedua yaitu miskin. Nah, kalau miskin udah selesai semua, masih ada lagi nih dananya. Ya udah kita baru nyasar ke duafa. Kayak gitu, Kang. Hmm. Jadi kenapa saya mesti ceritain dulu biar nanti nggak salah ini kan, nggak salah apa, nggak salah pilih orang gitu loh nantinya. Gitu. Ya. Sama saya juga kadang gini ya, kadang itu mah lebih pribadi sih ya. Mm-mm. Saya mau bantu orang, misal kemarin teh rumahnya kebakaran, kalau enggak apa, emang susah gitu ya, anaknya Mm-mm. enggak sekolah, Mm-mm. eee, mamahnya kerja serabutan. Tapi pas saya lihat ke sana, bapaknya lagi main merpati, dia minum-minum, enggak jadi saya juga. Iya, Nggak betul. jadi, karena ternyata di balik semua kategori itu ada perilaku, ada sifat juga, kalau saya Betul, ke Kang. situ sih. Betul banget. Mhm. Betul, Kang. Mhm. Semakin kita orang Baksos, kan kita sama-sama orang Baksos. Semakin Mhm. kita orang Baksos, kita tuh semakin menyadari bahwa kenapa mereka bisa begitu? Salah satunya adalah akhlaknya jelek, Mhm. attitude-nya jelek, ya kan? Perilakunya jelek, Terus cara ya pandangnya juga salah kayak gitu. Kayak gitu-gitu, Kang. ya kan Memang. sering nemu ada orang yang dikasih uang cuman, 50.000 dia alhamdulillah kan bersyukur banget. Ada ya orang yang dikasih 500.000 ya dia ngedumel aja gitu, ada. Memang banyak, Kang. Banyak. Banyak, Kang, yang begitu. Iya, Kayak iya, gitu. kalau di umum kan nggak bisa ngomong kayak gini sebetulnya. Iya. Kang, lebih Iya, seru lagi ya, ada yang udah kita bantu, besar bantuannya, ya, dia malah nggak inget kalau kita pernah bantuin. Ada itu, Kang. ya ada sering-sering gitu. Ada. Tapi ya biarin lah. Kalau kita kan, kita ikutin, kita kewajibannya adalah berbuat baik. Soal Mhm. itu dia yang salah, ya dia sendirilah yang Ya, nanggungnya ya, gitu. Ari kita mah wayahna kudu berbuat baik teh karena percaya kan bahwa kalau kita berbuat baik ya untuk diri kita sendiri juga dan Allah menyukai orang-orang yang bukan menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kan udah pegang itu aja. Nah, dari sa segi sakit hati mah orang Baksos mah banyak sakit hatinya kan. Itu mah ya, berlapang dada kalau kita banyak sakit hatinya sebenarnya ngejalanin ini semua. Cuma balik lagi urusannya mah bukan sama mereka, urusan kita sama pencipta kita kan sama Allah kan. Makanya sampai kalau saya hmm, ya, makanya kalau sampai saya jalan kan terus tuh sama ya karena anak-anak itu. gitu. Gimana? Kalau teman-teman saya mah kan anak musik ya, semua rock and roll ya. Terus emang daripada nggak ada kegiatan kan dulu teh 2015 teh, udahlah Oh, berbagi yuk gitu. Anak musik awalnya gitu semua, ya. anak-anak anak berandalan semua. Heeh, Tapi di sisi lain kita berbagi kan seminggu sekali tiap hari Jumat. heeh. Banyak nemu. Kalau kita mah nyarinya gini, "Oh ini ada nenek-nenek terlantar padahal anaknya ada, dia berantem sama anaknya," gitu kan. Akhirnya si nenek itu tinggal di saung, makan juga sehari dikasih sekali, tidurnya sama ayam sama itu. Kita teh datang ke sana, terus, Oh, bantu ngobrol dulu ke desanya, kepala desanya. Kepala heeh, desa udah nggak mampu nih buat ngakurin gitu. Nah, kebetulan anak-anak mah kan kalau ngomong kan rock and roll jugalah, santai gitu kan. heeh. Akhirnya kan bisa ngakurin tuh si nenek-nenek teh sama anaknya Mhm, gitu. mhm, Lebih mhm. ke situ ya dulu teh awalnya. Itu juga amal kan, itu juga pahala.
Ya kalau kalau anak-anak, yang penting mah sambil main we jalan-jalan Pangandaran teh luas gitu dulu teh ke kampung. Betul. Kita juga pengen Heeh. main sih, Kang Cip, nanti ajakin kita main-main ya, sekalian healing-healing lah gitu. Iya, Karena kan pasti Kak, capek kita kan gitu. Jadi iya. pengen sekalian main gitu. Iya, wah dulu mah zaman jalan juga masih jelek banget bener. Oh, Dulu iya, kemana-mana teh, sekarang mah udah pada bagus. Nah, kenapa sekarang jarang berbagi di online, di-share gitu ya. Dulu mah sering di-share di Facebook sih ya dulu. mhm. Dulu mah kan belum ada musim konten kreator, jadi Iya banyak iya, yang heeh. berbagi itu jadi konsepnya konten. Dan saya teh males sama ini, sama apa, sama omongan netizen pertama, dulu awal-awal di komentar. Terus ternyata ada sisi lain, kita pernah berbagi dokumentasi anak pemulung ya, dia kalau nggak berangkat itu dimarahin sama orang tuanya dulu. Heeh. Dia sampai nggak sekolah, kalau nggak berangkat itu dipukulin, Mhm kalau nggak berangkat mulung ya. mhm mhm. Wah sempet rame sama orang tuanya dulu, akhirnya anaknya mau orang tuanya nurut, anaknya mau sekolah lagi. Nah 2 tahun kemudian dia lihatlah, dia punya Facebook kayaknya medsos, nanya, eee, "A, nah itu video masih ada?" "Iya." "Boleh minta dihapus enggak?" "Oh iya boleh." Dihapusin semua ternyata ada sisi mental yang lain ternyata, buat anak-anak tapi ya itu. Iya, Saya teh berhenti teh dulu 2018, 2017 akhir, soalnya kan istri juga sakit. Saya 2 tahun di Jogja berobat loh sakit naon? dulu, tumor di batang otak. Innalillahi. Iya. Sampai sekarang juga kan pakai selang dari kepala ke perut ya. Ya Allah. Ya tapi ya udah sehat alhamdulillah sekarang mah, bisa lihat lagi sebelah lah. Burem itu yang sebelah, Heeh yang heeh. kanan gelap, Kena saraf telinga yang matanya berarti. ya saraf telinganya sebelah juga. Hmm. Dulu mah udah lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Hmm. Ya nanti Terus kita yang sehat lain juga juga. kan udah pada nikah, yang anak-anak yang suka disuruh udah pada nikah, jadi waktunya agak kurang. Makin sedikit kan yang ikut gitu. Sekarang lebih ke privat, udah ada yang bulanan. Mhm mhm. Saya juga udah punya anak angkat gitu dari berbagi. Oh gitu, iya bagus atuh Iya Kang. iya iya, iya, Gini anak Kang, kalau angkat. soal konten di media sosial itu ya, kalau saya selalu Mhm, bilang dari awal ini saya videoin ya, karena buat iya kepentingan iya medsos untuk laporan ke teman-teman yang nyumbang. Karena teman-teman ini berbeda kota Kang, teman-teman aku tuh ada yang tersebar dari berbagai kota, jadi iya, Jakarta, Palembang, eee, mhm apa, Bandung gitu ya, mhm, macem-macem gitu. iya, Jadi untuk mereka supaya bener, apa ya, kayak validasi bahwa memang kita udah ngelakuin kegiatan mhm, dan mereka bisa menghitung sendiri. Jadi sistemnya itu tuh benar-benar terbuka, transparan, amanah abis gitu. Nah, iya iya dan itu aku selalu izin sama yang aku mau iya iya pasang berbaginya, itu, targetnya, iya jadi mereka udah tahu ini akan aku videoin, jadi udah pada tahu. Jadi ini akan masuk video. Nah, misalnya gini, kita pernah bagi bagi nasi, terus, mhm istrinya mau ambil nasi, tapi dia tahu bahwa saya videoin. Nah, suaminya nggak mau masuk video itu, nggak mau ngambil dia, mhm. nggak mau dia masuk. Nah, jadi ya memang seperti itu. Kenapa? Bukan kita pengen mamerin kebaikan kita atau ria atau pengen mempermalukan penerima kita, bukan, tapi semata-mata Iya untuk menunjukkan memang ini loh kegiatan kita gitu. Dan semua udah iya pada pada mahfum ya dengan kondisi bahwa ini semua divideoin. Dan dengan video itu Kang, sebenarnya lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Pasti ada ekses negatifnya ya seperti yang Akang cerita iya mungkin ada. iya Tapi kalau di Baksos Aku itu justru dengan aku berkegiatan itu, donasi teman-teman jadi lancar gitu loh Kang. Jadi iya, misalnya aku kasih pengumuman, aku mau baksos di sini. Itu pada langsung, aku ikut ya, transfer kayak gitu loh. mhm Jadi kayak kayak kita tuh nunjukin emang bener loh ada kegiatannya. Jadi teman-teman juga bisa lihat sendiri siapa-siapa yang nerima nasinya, misalnya kayak gitu ya. Bener gak tukang becak atau orang tua segala macam kayak gitu. Itu tuh terlihat kan di video kita semua. Ya mereka mereka lihat loh iya itu. Mereka tuh semua kupikir gak dilihat ya sama teman-teman. Ternyata dilihat sama mereka iya. gitu. Sama, saya juga sebetulnya kalau sama komen orang mah nggak peduli, cuman lebih ngelihat yang komen itu malah berantem yang komen sama yang komen gitu, heeh. Betul. Dan soalnya kan
gini, kalau kita bener serius mah mau dikontenin, mau di apa, mau di-upload apa juga udah nggak Tergantung jadi niat sih, masalah. tergantung niat Iya, kontennya itu niatnya yang buat lihat apa, juga gitu. kalau yang lihat juga kan kalau matanya bagus, hatinya bagus mah yang nilai Kasih aja malah ya komennya, kemotivasi. betul, Iya, iya, betul, betul. iya, Kalau aku sih, tergantung terserah lah mereka mau pendapat apa, yang penting di mana niat aku aja, niat aku baik, udah iya, gitu. Ada kemarin kejadian nemu, ada satu gini loh Kang, ada satu apa sih, yang kayak ngumpulin dana gitu loh Kang. Jadi dia iya, ngumpulin donasi. satu orang, terus dia ngumpulin dana donasi kayak gitu. Jadi kayak kitabisa.com gitu loh, tapi bukan Kitabisa ini. Ada satu lagi lah, aku nggak usah sebutin namanya. Nah, di konten itu, si orang yang di kontennya itu kebetulan salah satu penerima baksos aku dan aku kenal banget. Aku Mhm, kenal banget sama ibu ini. Ibu itu dikontenin, Kang, gitu. Pas mhm, aku ketemu sama si ibunya langsung, aku bilang, "Ibu, ada nggak ibu yang izin ke ibu ngontenin ibu? Ibu dikumpulin dana, saya lihat dananya udah 18 juta, udah diserahin belum ke ibu?" Si ibunya kaget dia, nggak ada." Dia bilang, jadi nggak izin coba. mhm. Dan itu dipakai untuk cari duit, duitnya buat siapa gitu loh. Kayak gitu. Iya. Itu. Sering itu yang kayak gitu, ya Mm-mm, dari dulu, dari mulai zaman Cak Budi, itu yang di Surabaya, sering kejadian. mm-mm, gitu. Banyak lah Kang kalau kita ngobrolin yang kayak gini mah, Iya, banyak kasus-kasusnya. mhm, Makanya kita mah bersyukur kalau kita masih dilindungi sama Allah, kita masih tetap jadi iya, orang yang baik di jalan yang benar gitu kan ya. mhm. Gitu. Sama di sini juga dulu pas rame-rame berbagi itu kan, yang lain jadi termotivasi kan, jadi ada kegiatan ibu-ibu Mm-mm, berbagi gitu, ada. mm-mm. Ada, jadi yang kemotivasi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Iya. Cuman alhamdulillahnya dulu kan Pangandaran masih baru jadi kabupaten. Mm-mm, Wah, itu kan yang sempet viral yang apa, yang gizi buruk itu sampai kementerian. Bu Susi baru jadi menteri, Pak JJ baru jadi bupati dulu. Wah, mm, itu marah-marah bupati sampai dipanggil. Dipanggilin semua tuh dari desanya, RT-nya mm, semua. mm, Tetapi jadi sisi baik, sisi positif. mm. Apa tuh? Alhamdulillah sekarang mah sebetulnya jadi aktif, si warga itu aktif, nggak ada lagi orang yang kelaparan gitu. Nggak ada stunting lagi ya minimal. Iya, 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 iya. Jadi lebih ke situ gitu. Saya kaget dulu dipanggil, aduh ini mau dimarahin nih gitu. Emang kan bikin malu kalau buat pemerintahan ya, tapi Iya malu dong, di malu. iya, Bicara Pangandaran daerah deket laut, ikannya banyak, sumber proteinnya deket ya, ya, gitu. ya.